Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini hari yang penuh sukacita karena Tuhan memberikan hari yang baru lagi kepada kita, yaitu hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Dan kita akan menyambut sukacita berkat-berkat Tuhan bersama dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-19 dikatakan demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tadi dikatakan dari firman Tuhan itu, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Apa artinya? Apa yang mau dikatakan? Apakah dasar iman kekristenan kita? Dasar iman kekristenan kita bahwa Allah telah mengutus anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, ke dunia. Dan dia mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa dan kejahatan manusia. Dan itu tugas utamanya. Dan dia bangkit mengalahkan kematian itu. Dia bangkit, dia mati dan bangkit. Ini dasar dari iman kekristenan kita. Sehingga kita percaya saudara-saudara, setiap orang yang berdosa, kita ini tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Kita semuanya adalah umat yang sudah berdosa. Dan kita tidak akan bisa lepas dari diri kita sendiri. Karena dosa yang jatuh pertama oleh Adam itu membuat setiap orang itu berdosa dan tinggal dalam keberdosaan itu. Dosa itu sudah merasuki dan berkuasa penuh dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, dari sejak kecil manusia itu berkeinginan melakukan dosa. Dari sejak kecil. Sehingga kita tidak bisa lepas dari itu. Dan Tuhan dengan kasih-Nya, dia melihat bahwa manusia tidak akan bisa lepas dari dosa dan kematian itu. Nah, makanya Tuhan mengirimkan anaknya untuk menebus melalui kematiannya di kayu salib. Yesus mati dan dia bangkit. Sekali lagi, saudara-saudara, ini adalah pengajaran kekristenan itu sendiri. Ya, jadi ini teguh dan tidak akan digoyahkan lagi. Jadi dasar iman kekristenan kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, artinya penebusan. Jadi tidak ada yang lain. Keselamatan orang Kristen yaitu semata-mata karena kita sudah ditebus oleh Kristus dan kita mau menerima kematian Kristus itu sendiri dan kita menjadikan dia menjadi Tuhan. Itu dasarnya. Tidak ada yang lain. Jadi ketika ada pengajaran-pengajaran yang lain seperti yang terjadi di hadapan Timotius ketika itu, dari orang-orang yang percaya juga, yang memahami firman Tuhan dan memakai pikiran mereka sendiri dan mengajarkan itu kepada jemaat, sehingga banyak jemaat yang menjadi gugur imannya, bahkan meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena ketika itu mereka percaya bahwa hanya secara simbolik saja. Mereka mengakui bahwa kebangkitan itu hanya secara rohani saja. Tidak benar bahwa tubuh kita dibangkitkan. Nah, itu yang mau disanggah dan dilawan oleh Paulus dengan mengingatkan kepada Timotius ini. Bahwa pada akhir zaman itu, setiap orang yang percaya dibangkitkan juga dengan tubuhnya. Yaitu tubuh yang baru, tubuh rohani namanya. Kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-44, di situ dikatakan di situ.
ya, tubuh rohani, ya. Jadi makanya saudara-saudara, kalau andaikan tubuh kita tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Jadi artinya saudara-saudara, kepercayaan kita itu, iman kita itu tidak bisa diganggu gugat lagi oleh apapun. Makanya pegang teguh, tetap setia bahwa Yesus sudah mati dan membangkitkan tubuh rohani kita. Kita semuanya akan dibangkitkan. Kita semuanya yang menerima penebusan Kristus memiliki hidup yang kekal. Itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, dia mau menyatakan dengan materainya bahwa apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi orang-orang yang dibangkitkan itu dipanggil oleh Tuhan itu untuk percaya kepada penebusan Kristus itu, Tuhan kenal siapa-siapa mereka. Artinya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada iman pengajaran kekristenan itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya atau bisa dikecohkan, itulah bagian orang-orang yang sebenarnya tidak ikut dalam penebusan Kristus. Makanya hati-hati saudara-saudara. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda mengatakan bahwa aku pengikut Kristus, maka jangan lagi mau digoyahkan dengan pengajaran yang lain. Karena ada banyak pengajaran kan pada saat ini yang mengatakan bahwa apa? Masa sih Tuhanmu diperanakkan? Masa sih Tuhanmu mati disalibkan? Salib itu adalah apa? Untuk orang-orang yang penjahat sekali. Itu sudah dikatakan oleh apa? Oleh Rasul Paulus. Dia yang tidak berdosa dijadikan menjadi dosa, supaya dia boleh mati dan menebus umat manusia. Memang Yesus dijadikan dosa supaya dia boleh disalibkan. Itu sudah dibuatkan juga. Nah, saudara-saudara, ada lagi yang mengatakan bahwa tidak benar, yang disalibkan itu Kristus. Itu sudah digantikan. Nah, inilah upaya-upaya dari orang-orang yang berupaya menggagalkan iman kekristenan kita, dasar iman kita itu. Nah, Allah mengenal siapa orang-orang yang apa? Menjadi umat pilihannya. Makanya tanya dalam hatimu, apakah Tuhan itu adalah aku juga menjadi bagian orang yang engkau kenal? Sadarkan diri kita dan ingatkan terus. Kalau kita memang bagian dari situ, maka kita terus berpegang kepada apa? Iman kekristenan dan tidak akan goyah. Oke, yang terakhir saudara-saudara yang mau disampaikan oleh Tuhan di sini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini harus hati-hati kita. Jadi jangan berani mengatakan kita orang-orang percaya tapi kita masih tinggal dalam perilaku-perilaku yang jahat, perilaku-perilaku dosa, perilaku-perilaku yang lama, ya, yang bangga dengan kejahatan, yang bangga dengan dosa. Apa itu saudara-saudara? Dosa itu adalah apa? Menyakiti orang lain, menghina orang lain, memperalat orang lain untuk memusuhi orang lain. Zaman sekarang ini, dan itu sering sekali terjadi di gereja, ya. Orang berupaya untuk mengambil hati, dan ini kadang-kadang saya tertawa ketika melihat ada orang-orang yang berupaya untuk memusuhi orang lain, termasuk saya ketika itu, ya kan? Jadi hati-hati, ya. Karena kebenaran itu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang apa? Yang ikut menyalahkan kita. Kebenaran tetap akan menjadi kebenaran, dan kebenaran dasarnya adalah Kristus. Ketika orang percaya kepada Kristus, maka dia harus berada dalam kejujuran, kebenaran, kasih. Itu. Jadi kalau orang-orang tidak jujur, tidak jahat, maka dia akan berupaya untuk apa? Merusak hal-hal yang benar itu. Itu. Mari lihat. Jadi jangan ikut dalam satu konspirasi-konspirasi yang tidak baik. Jadi makanya jangan menghina, jangan memusuhi, membenci, memfitnah, membuli, apalagi sampai memperlakukan hal-hal yang tidak baik. Tinggalkan semuanya. Karena ketika engkau mengatakan bahwa engkau percaya, engkau harus tinggal dalam kasih, dalam kebenaran, dalam keadilan, dan dalam roh Tuhan. Itu. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Berkatilah itu.
Jadikan kami tetap menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan tidak digoyahkan bahwa Yesus telah bangkit dan kami juga akan dibangkitkan secara tubuh rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah percaya dengan iman yang teguh. Jangan mau digoyahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.